Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pratiwi. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman kimia farmasi anorganik, dan saya berterima kasih pada dosen pengampu Laude Agus Salim SS MSI. Yang pertama itu pengertian atom. Atom merupakan partikel yang sangat kecil yang tersusun atas partikel subatom, yaitu proton, elektron, dan neuron. Perkembangan model atom dimulai dari yang hipotesis, kemudian seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak teori-teori atom yang baru dari hasil pemikiran para ilmuwan yang banyak memperbarui bahkan dari teori sebelumnya. Yang kedua, struktur atom. Sesuai dengan teori Dalton, definisi atom sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia, tetapi beberapa penyelidikan dari para ilmuwan menunjukkan bahwa atom memiliki struktur internal, yaitu atom tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil, terdiri dari elektron, proton, dan neuron. Yang ketiga, ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antar atom sehingga atom-atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam senyawa. Melalui ikatan atom, unsur-unsur kemudian membentuk molekul ataupun benda-benda yang selanjutnya menyusun dan menjadi bagian dari alam semesta. Yang keempat, ikatan kimia. Jenis ikatan kimia terbagi beberapa, yaitu sebagai berikut: ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu ke atom lain. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Yang selanjutnya, rumus kimia senyawa kovalen. Contoh adalah antara H dan O. Dalam H2O, konfigurasi elektron H dan O adalah H memerlukan 1 elektron dan O memerlukan 2 elektron. Contohnya bisa dilihat di bawah seperti dalam rumus ini. Yang kelima, struktur molekul. Struktur molekul adalah penggambaran ikatan-ikatan unsur atau atom yang bentuk molekul. Molekul terdiri dari sejumlah atom yang bergabung melalui ikatan kimia, baik itu ikatan kovalen, ikatan hidrogen, dan ikatan ion, serta ikatan-ikatan kimia lainnya. Dan atom tersebut berkisar dari jumlah yang sangat sedikit dari atom tunggal seperti gas mulai sampai jumlah yang sangat banyak. 6. Macam-macam ikatan atom. Macam-macam ikatan kimia tersusun dari beberapa, yaitu ikatan ion, logam, dan hidrogen. 7. Sistem periodik unsur. Sampai saat ini sudah ditemukan 115 macam unsur dengan sifat-sifat yang khas untuk setiap unsur. Jika unsur-unsur itu tidak diorganisif secara tepat, maka akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mempelajari unsur-unsur. Orang pertama yang menyusun tabel periodik unsur adalah Johann W. Dobereiner. Susunannya didasarkan pada massa atom yang didasarkan pada teori atom Dalton. A. Sistem periodik modern. Sistem periodik modern adalah suatu daftar unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Semua unsur yang sudah dikenal ada dalam daftar tersebut. Periode. Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik disebut periode. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode. Yang kedua, golongan. Kolom vertikal dan sistem periodik disebut golongan. Ada 2 cara penanaman golongan, yaitu 1. Sistem 8 golongan. Yang kedua, sistem 18 golongan. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Sistem periodik disusun berdasarkan pengamatan terhadap sifat-sifat unsur. Para ahli menemukan bahwa sifat-sifat unsur bergantung pada konfigurasi elektron. Kemiripan sifat di antara unsur-unsur segolongan terjadi karena unsur-unsur tersebut mempunyai elektron valensi yang sama. Lanjut, beberapa golongan unsur dalam sistem periodik unsur. Unsur segolong bukannya mempunyai sifat yang identik, melainkan hanya mirip. Unsur-unsur tersebut mungkin mempunyai sifat yang sama, tetapi kadarnya berbeda. Salah satu sifat unsur logam alkali dalam golongan 1A yaitu bereaksi dengan air, akan tetapi kecepatan reaksinya berbeda dari di atas ke bawah. Unsur-unsur
itu bereaksi makin dahsyat. Untuk melihat kemiripan sifat di antara unsur segolong, maka dilihat ada beberapa golongan berikut. 1. Golongan A, logam. Golongan 1A, logam alkali. Unsur-unsur golongan 1A yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, kecuali hidrogen. 2. Golongan 2A, logam alkali tanah. Unsur-unsur golongan 2A terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Yang ketiga, golongan 3A. Unsur-unsur golongan ini yaitu aluminium, gallium, indium, dan thallium. Aluminium adalah unsur logam yang biasa dijumpai dan kerak bumi dan terdapat dalam batuan seperti felsforth dan mika. Golongan 4A. Unsur-unsur ini terdiri dari silikon, germanium, timah, dan timbal. Selanjutnya golongan 5A. Unsur-unsur ini terdiri dari fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Golongan 6A. Unsur-unsur terdiri dari sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Yang ketujuh, golongan 7A, halogen. Unsur golongan 7A merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Semua unsur halogen bereaksi dengan tipe yang sama walaupun reaktifannya berbeda. Halogen dalam logam berbentuk senyawa yang kita sebut garam. Golongan 8A. Unsur-unsur golongan 8A yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Golongan 9. Unsur-unsur transisi. Unsur-unsur transisi unsur-unsur yang terdapat di bagian tengah sistem periodik yaitu unsur-unsur golongan tambahan golongan B atau golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Terima kasih, itulah tadi materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.